Peringatan 10 November ini punya makna penting bagi anakku sekalian. Yang pertama, tujuannya adalah supaya anak-anak tahu apa yang terjadi pada tanggal 10 November ini pada 77 tahun yang lalu. Anak-anak sekalian, hari ini hari yang cukup bersejarah bagi bangsa Indonesia pada 77 tahun yang lalu, bahwa tentara Inggris yang masuk ke Surabaya menyatakan bahwa hari ini 77 tahun yang lalu batas akhir bagi tentara Indonesia untuk menyerahkan senjata hasil rampasan dari tentara Jepang, sekaligus harus mengangkat tangan dan membawa bendera putih sebagai tanda menyerah kepada tentara sekutu. Namun bagi para pejuang waktu itu bukanlah menyerang tetapi langsung menantang bahwa kami tidak akan menyerah kepada Inggris, kepada tentara sekutu. Maka sejak itulah berkobar selama 3 minggu yang akhirnya dimenangkan oleh para arek-arek Surabaya beserta para tentara seluruh Indonesia. Anak-anakku sekalian, ini punya arti bahwa senjata bukanlah ukuran kemenangan. Inggris menganggap bahwa peperangan terbesar bagi Inggris setelah Perang Dunia adalah perang melawan tentara Indonesia, tentara arek Surabaya. Bayangkan, yang pertama 2 jenderal mereka meninggal, satu di antaranya Jenderal Malabi. Yang kedua, senjata mereka sangat canggih waktu itu. Namun tentara kita cukup dengan bambu runcing yang disuwuk oleh para kiai Nahdlatul Ulama. Meriam lawannya bambu runcing, secara akal tidak masuk hitungan. Namun karena kegigihan, kekuatan, maka jumlah bukan ukuran, kekuatan senjata bukan ukuran, tetapi yang utama adalah semangat untuk berjuang. Hal ini senada dengan terjadinya Perang Badar yang tentara Islam hanya 313, sementara kafir Quraisy 1000. Jumlah bukanlah sebuah ukuran, tetapi semangat adalah paling utama. Semangat berkorban, mempertahankan kemerdekaan, itulah yang menyebabkan mengapa bangsa Indonesia memenangkan peperangan dengan tentara sekutu. Anak-anakku sekalian, pertanyaannya sekarang, setelah kita tahu bahwa semangat yang membajak, mereka siap berkorban dengan nyawa, dengan darah yang dengan syuhadanya sekian ribu jumlahnya, hanya satu tujuan, yaitu merdeka, merdeka, dan mereka. Semboyan mereka merdeka atau mati. Jadi lebih baik mati daripada tidak merdeka. Itu semboyan mereka tanpa ada pamrih sepeser pun. Tujuannya hanya merdeka. Anak-anakku sekalian, semangat ini tetap harus berkobar pada kita semua, pada anak-anak kalian. Tentunya perang sekarang bukanlah perang mengangkat senjata, tetapi perang ilmu pengetahuan. Maka saya titip kepada anak sekalian, yang pertama titipan saya, tolong komitmen, jaga kedisiplinan dengan sebaik-baiknya. Jangan melakukan penyimpangan sekecil apapun. Misalnya saat ulangan kalian sudah mencoba mencontek, menanyakan pada temannya, itu bukan perilaku pahlawan. Perilaku pahlawan adalah gentle, sebab kalau sudah terbiasa nyontek, khawatir kebiasaan-kebiasaan ini terbawa dalam kehidupan nanti. Misalnya terbiasa seperti ini menyebabkan
kita gampang melakukan penyimpangan terhadap aturan, termasuk mohon maaf, jangan-jangan itu cikal bakal menjadi koruptor. Naudzubillahi min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, siap untuk berkompetisi kepada lembaga lain. Anak-anak Khadijah harus menjadi pemenang, harus siap berkompetisi dalam apapun, baik dalam bidang intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Saya bangga, kami bangga, yayasan bangga ketika banyak anak-anak Khadijah baik SD, SMP maupun SMA yang menjuarai lomba-lomba berbagai tingkatan, termasuk yang mau berangkat ke Jerman pada tanggal 19 November nanti. Saya nitip kepada semuanya saja, gunakan kesempatan sekecil apapun untuk menjuarai berbagai lomba yang ada, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Semangat kepahlawanan harus terukir di diri kita dengan cara belajar dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian, selanjutnya yang terpenting adalah masa depan kalian masih panjang. Masa depan kalian masih panjang. Generasi sekarang generasi yang disiapkan untuk 100 tahun Indonesia merdeka. Kita berharap insya Allah dari hasil penelitian bangsa Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 di dunia pada tahun 2050, setelah yang urutan pertama adalah Cina, kedua India, ketiga Amerika, dan keempat Indonesia. Ini hasil riset bahwa kita akan berada pada urutan nomor 4. Pertanyaannya adalah posisi anak-anak nanti di mana? Menjadi pemain ataukah menjadi penonton? Maka saya berharap bahwa seluruh siswa Khadijah harus menjadi pemain, harus menjadi pelaku sejarah di negeri kita yang tercinta ini. Semoga kita semua selalu mencintai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat membaca diri kita masing-masing. Saya kira itu, mudah-mudahan kalian semua menjadi calon-calon pemimpin yang akan datang, dan mudah-mudahan kita semua ketika menghadap Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq lil muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.